OJK akan terus memperkuat upaya pelindungan konsumen, antara lain dengan menerbitkan pengaturan pelindungan konsumen yang seimbang melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct melalui penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia, serta penambahan aspek dan jumlah objek pengawasan market conduct. Selamat datang di video edukasi dari kelompok kami. Di video ini, kita bakal membahas topik yang cukup dekat sama kehidupan sehari-hari kita, terutama buat kita sebagai mahasiswa yang sering pakai layanan keuangan digital. Topik yang kita bahas adalah peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan. Jadi, bukan cuma teori, tapi kita juga melihat praktik nyatanya di lapangan. Biar lebih relevan, kita juga angkat studi kasus tagihan fiktif di layanan pinjaman online Payvo yang sempat dialami oleh konsumen. Kasus ini menarik karena nunjukin kalau meskipun fintech itu legal dan diawasi OJK, tetap ada resiko yang bisa dialami konsumen. Harapannya setelah menonton video ini, kita dapat memahami mengenai peran OJK dan dapat lebih bijak dalam menggunakan jasa keuangan digital. Sekarang ini, perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia itu pesat banget, apalagi sekalinya digitalisasi. Benar, kita bisa lihat sendiri mulai dari mobile banking, e-wallet, pay letter, sampai pinjaman online bisa kita akses dengan gampang semua lewat HP. Konsepnya sih ini ngebantu banget, apalagi buat masyarakat yang butuh dengan cepat. Tapi di sisi lain, nggak semua orang tahu cara kerja dan resikonya. Masalahnya, tingkat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah. Banyak yang asal pakai layanan tanpa baca syarat dan ketentuannya. Akibatnya, konsumen sering berada di posisi yang lemah dan merugikan. Misalnya terkena penipuan, terkena kebocoran data, atau muncul penagihan yang tidak pernah diajukan sebelumnya. Nah, makanya perlindungan data konsumen di sektor jasa keuangan itu penting banget. Dan disinilah peran OJK itu baru dibutuhin. OJK itu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, sampai lembaga keuangan non-bank seperti fintech. Selain ngatur dan ngawasin, OJK juga punya fungsi penting, yaitu melindungi konsumen jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang dimaksud yaitu meliputi transparansi informasi, keamanan data, perlakuan yang adil terhadap konsumen, serta mekanisme pengaduan. Tapi, dalam prakteknya masih sering muncul pertanyaan,
seberapa efektif sih peran OJK dalam melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan? Nah, di sini bakal kita bahas lewat studi kasus. Kasus yang kita ambil adalah kasus tagihan fiktif di layanan pinjaman online Kredivo. Dalam kasus ini, seorang konsumen tiba-tiba mendapat tagihan pinjaman, padahal dia merasa nggak pernah ngajuin pinjaman atau transaksi apapun. Tagihan tersebut tetap muncul di aplikasi, bahkan disertai ancaman denda kalau nggak segera dibayar. Hal ini jelas membuat konsumen merasa dirugikan baik secara finansial maupun psikologis, karena konsumen jadi kepikiran dan tidak ingin terkena masalah kredit. Setelah ditelusuri, kasus ini diduga terjadi karena penyalahgunaan data seperti phishing atau peretasan akun. Karena penyelesaian dari pihak fintech dirasa lama, akhirnya konsumen mengajukan pengaduan ke pihak OJK. Pengaduan ini bisa dilakukan lewat kontak OJK 157 atau portal perlindungan konsumen. OJK kemudian menerima laporan, menyadat kronologi kejadian, dan minta klarifikasi ke pihak Kredivo. Dalam hal ini, OJK berperan sebagai mediator dan pengawas, bukan sebagai pihak yang langsung memutuskan sebuah perkara. Setelah proses verifikasi dan investigasi, akhirnya tagihan fiktif tersebut berhasil dibatalkan oleh pihak Kredivo. Selain itu, konsumen juga dibebaskan dari kewajiban pembayaran. Dalam kasus ini, OJK cukup efektif karena akhirnya konsumen mendapatkan perlindungan. Tapi di sisi lain, prosesnya cukup lama, dan selama itu konsumen masih merasa tertekan. Ini menunjukkan kalau perlindungan konsumen itu sudah ada, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Makanya OJK juga melakukan upaya preventif seperti membuat regulasi, mengawasi fintech, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Bantuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut UU OJK, yang merupakan payung hukum pelaksanaan kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia. UU OJK diberlakukan untuk mewujudkan terselenggaranya di dalam kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kesimpulannya, kasus tagihan fiktif terjadi karena lemahnya perlindungan data dan sistem verifikasi fintech. Fintech juga harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pengguna. Kita sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dan tidak sembarangan ngasih data pribadi. OJK sudah berperan dalam melindungi konsumen, tapi efektivitasnya perlu diperkuat lagi. Terima kasih sudah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Behind the scene. Kesimpulannya, kasus tagihan fintech. Tiga. Ini mah kotor banget. Aja ngomong peduli. Akibatnya konsumen sering Penyelesaian dari pihak fintech terasa lama, dirasa lama nih malah terasa lama. sebagai pihak yang But what the hell, but Tapi efektivitasnya